warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah kita masih melanjutkan materi mengenai gangguan sistem pencernaan yang kemarin kita telah pelajari. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari gangguan-gangguan apa saja, nah kita sekarang masih akan melanjutkannya. Tapi sebelumnya mari kita mulai dulu dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kemarin kita telah sampai pada gangguan pencernaan di hepatitis ya. Kali ini kita akan melanjutkan pada gangguan pencernaan diare. Nah, mungkin sering sekali ya anak-anak semuanya mengalaminya. Siapa yang nggak pernah diare? Ustadz yakin semuanya pernah mengalami diare. Nah, ternyata diare itu adalah penyakit saluran usus besar yang diakibatkan oleh infeksi bakteri ya, atau protozoa atau bakteri Entomobacter ya, E. coli namanya. Nah, ketika terjadi infeksi dinding usus halus atau usus besar, maaf, itu teriritasi ya, sehingga dia melakukan gerakan peristaltik yang meningkat sehingga air tidak dapat diserap dengan baik. Nah, intinya atau mudahnya, cara mudah mengingatnya adalah diare itu adalah gangguan penyerapan air pada usus besar. Jadi usus besar sebelum nanti dikeluarkan fesesnya itu diserap dulu airnya, kadar airnya, sehingga dia dapat maksimal penyerapan nutrisi dan airnya, sehingga yang dikeluarkan hanya tinggal sisa-sisa makanan saja. Nah, diare itu juga kadang bisa mengakibatkan kontraksi otot pada usus besar, sehingga dia bisa membuat si penderita mengalami mulas atau sakit ya, perutnya sakit banget. Nah, upaya untuk mencegah diare ini yaitu dengan makan makanan yang higienis, makan makanan yang bersih. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah, kalau sekarang cuci tangan nggak harus sebelum makan ya, setiap aktivitas harus cuci tangan sehingga kita dapat terhindar dari segala bakteri dan virus ya. Nah, selain itu juga konsumsi makanan yang berserat, dan jangan lupa kalau pas diare itu bisa makan atau minum makanan yang berserat ya. Jadi diare itu banyak mengeluarkan air, jadi tubuh itu dapat terjadi dehidrasi, maka biasanya minum oralit atau minum diapet ya, biasanya kalau anak-anak diare. Ustadz juga biasanya kalau diare bisa minum itu, atau kalau mau lebih alami makan daun jambu biji. Kalau mengalami gejala yang lebih serius, sakit yang lebih serius, bisa menghubungi dokter. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah konstipasi. Nah, apa ini konstipasi? Konstipasi adalah kebalikannya dari diare. Kalau diare itu kita terus menerus fesesnya cair, kita terasa mulas terus menerus. Nah, diare konstipasi ini itu kondisi feses keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Kalau bahasa Belandanya itu bebelen ya. Jadi ini ya analoginya, ketika feses itu terlalu kering, dia kadar airnya sangat kurang atau rendah, dia mengeras, jadi susah dikeluarkan. Jadi riskan sekali untuk ini, juga sakit ini ya. Jadi feses itu harus dikeluarkan secara teratur, jangan ditahan-tahan ya. Ketika ditahan itu akan terjadi proses penyerapan air yang terus menerus sehingga dapat menimbulkan konstipasi atau bebelen itu tadi. Upaya mencegahnya adalah dengan tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat, dan diimbangi antara karbohidrat, protein, sayur, dan buah ya. Hindari juga makanan yang berlemak tinggi karena itu juga dapat menjadi potensi untuk konstipasi.
juga minum cukup banyak air. Jadi kebalikannya tadi, kalau diare itu tadi fesesnya cair, sedangkan konstipasi padat, terlalu padat ya. Jadi semuanya harus seimbang antara asupan dan yang dikeluarkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah gejala kurang vitamin. Nah, kalau kemarin kita telah mempelajari salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah vitamin. Nah, sekarang itu gejala apabila kita kekurangan vitamin. Yang pertama adalah vitamin A. Nah, apabila kita kekurangan vitamin A, itu gejalanya dapat berakibat pada penglihatan yang kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut yang rontok. Nah, kalau kemarin kita kembali lagi flashback mengenai materi sebelumnya, di antara vitamin-vitamin yang ada di sini itu vitamin terdapat pada makanan ya, pada buah, pada susu, pada kacang-kacangan, pada daging. Jadi asupan nutrisi harus seimbang. Insya Allah semuanya memiliki vitamin, kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya adalah apabila kekurangan vitamin B, itu dapat mengakibatkan penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia atau kekurangan darah. Ini vitamin B ini banyak ditemukan juga pada kacang-kacangan, pada makanan-makanan yang mengandung protein juga ya. Vitamin A juga pada sayuran, vitamin C juga pada sayuran, pada makanan-makanan buah ya, buah banyak mengandung vitamin C. Nah, apabila kekurangan ini dapat mengakibatkan atau gejalanya itu kulitnya jadi kering, vitamin C. Vitamin D juga, degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah. Dan gampang juga sariawan, lemes, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Jadi imunitasnya juga rendah. Nah, vitamin D, E, dan K ini juga penting, sehingga apabila kekurangan vitamin tersebut dapat mengakibatkan cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskuler, dan ginjal. Nah, banyak sekali ternyata. Padahal simpel sekali untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ini. Cukup bisa dengan berjemur ya. Kalau biasanya kita sering melakukan berjemur di rentang pukul 9 sampai 10. Nggak usah lama-lama, 10 sampai 15 menit sudah cukup. Yang ketiga, selanjutnya degenerasi sistem saraf itu gejala kekurangan vitamin E. Ya, vitamin E gejala kekurangannya adalah degenerasi sistem saraf. Sedangkan vitamin K yaitu kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah gejala kekurangan mineral. Di antara mineral ini ada kalsium, fosfor, magnesium, natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, di antara gangguannya itu keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang, lemas kalau kekurangan fosfor, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Magnesium, gangguannya adalah gangguan sistem saraf. Kekurangan natrium, gangguannya keram otot dan nafsu makan berkurang. Kekurangan besi, gejalanya anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kekurangan iodium itu bisa mengakibatkan gondok ya, gangguannya, pembengkakan kelenjar tiroid. Jangan seng, yaitu kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh yang lainnya. Nah, alhamdulillah setelah kita mempelajari berbagai jenis nutrisi yang kita butuhkan oleh tubuh dalam menunjang aktivitas sehari-hari kita, dan bagaimana sistem pencernaan makanan pada tubuh. Nah, kalian telah mengetahui
bagaimana pentingnya kan sistem pencernaan tubuh itu dalam mengolah makanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu kita mulai sekarang harus mulai memperhatikan kesehatan sistem pencernaan dan asupan nutrisi yang baik untuk tubuh. Makanan bernutrisi tidak harus atau tidak mesti makanan yang mahal, akan tetapi makanan yang memenuhi gizi dan vitamin maupun mineral yang seimbang. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang seimbang. Nah, pola makan yang seimbang dengan aktivitas keseharian serta pola makan yang teratur merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan kita semua. Nah, karena kita sudah mempelajari ini sistem pencernaan ya, Ustadz minta kalian untuk mencari gangguan sistem pencernaan yang belum Ustadz jelaskan atau belum kita pelajari. Silahkan komen di kolom komentar dan tuliskan juga upaya untuk pencegahannya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.